Kita nggak sempurna, tapi kita nggak sengaja. Karena itu Alkitab berkata, untuk tahu kamu anak Bapa bukan? Perbuatanmu yang baik akan mendemonstrasikannya. The first time Tuhan disebut Bapa di dalam Injil, kali ini tentang garam dan terang dunia, biar dunia melihat perbuatanmu yang baik. Karena itu kalau ini bicara soal perbuatan, berarti kita juga berhak berdoa begini, Tuhan pakailah aku, berkati perbuatanku. Kalau aku melakukan sesuatu dalam hadiratmu dan sesuai firmanmu, give me power to change something. Pagi hari ini Tuhan, umat-Mu di seluruh dunia kebaktian, beribadah, datang ke gereja. Biar nama-Mu semakin dimuliakan di atas muka bumi, biar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kami berdoa hari ini pula di GMS Sydney dan jemaat GMS di seluruh dunia. Kami berdoa ya Tuhan Yesus agar ketika kami beribadah, Engkau sungguh-sungguh bertahta di atas pujian kami, dan Engkau bertahta atas hidup kami. Dan benar-benar Tuhan kami meminta memohon supaya Engkau mengubahkan hidup kami semakin serupa dengan gambar dan rupa-Mu Kristus, semakin seperti yang Kau kehendaki. Urapi kami semua dan saat pembagian firman, benar-benar Tuhan Yesus yang mengurapi kehidupan kami dan membawa kami pada perubahan-perubahan yang Kristus kehendaki. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baktian satu ini saya ingin sekali touch on a very important subject, makna mulia menjadi garam dan terang dunia. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Pagi-pagi kita datang untuk mendengar firman. Saya berdoa firman ini protein semua. Mari kita buka sama-sama Matius pasal ke-5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Menjadi orang Kristen itu tricky, karena kita bisa jadi Kristen lahiriah. Sedangkan masuk ke sorga, kita nggak bisa menjadi Kristen lahiriah saja. Kita harus menjadi Kristen lahir baru. Dan waktu kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan firman, kita harus tahu kehendak Allah. Untuk apa kita menjadi pengikut Kristus? Khususnya di negara-negara di mana kekristenan menjadi sesuatu yang masa lalu, post-Christian culture. Cenderung kita lupa, karena kita jadi biasa kekristenan itu ya begitu. Tak terkecuali Australia. Australia Kristen dulu sebelum Indonesia, Timur Tengah, Afrika, dan berbagai negara di Asia. Tapi hari ini bisa jadi kekristenan mati. Dan jangan lupa orang-orang Indonesia imigrasi ke sini. Baik lewat pernikahan, pekerjaan, atau sekolah saja. Jangan lupa kenapa kita diutus. Kita nggak bisa memungkiri, mengingkari kehendak Allah dan panggilan Tuhan yang mulia atas hidup kita. Kita ada di negeri orang, di negeri kangguru hari ini. Kadang-kadang kita lupa why we are here. Is it so that we would be able to achieve a certain degree? Supaya kita bisa dapatkan misalnya sarjana 1, sarjana 2? True, betul. Tapi bukankah firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Pasti ada sesuatu yang lebih lah. DNA kita ini sorgawi. Kita ini citizen of heaven. Kita ini warga negara sorga, bukan hanya warga negara di dunia. Berarti pasti ada satu hal yang berada di atas hidup kita, yaitu Tuhan. Gak mungkin kita itu di suatu negeri, suatu tempat baru, hanyalah untuk tujuan-tujuan dunia. Pasti ada sesuatu yang Tuhan kehendaki. Sesuatu itu adalah menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun Allah meletakkanmu, menempatkanmu. Baik sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai kepala keluarga, keluarga baru, anaknya baru lahir, atau sebagai single, ya sebagai bujangan. Dimanapun Tuhan meletakkan, menempatkan Anda dan saya, di situ kita harus bersinar. Coba lihat kanan kirinya, wajah orang itu bersinar tidak? Nah kalau bersinar bahaya, berarti ada listriknya. Ya. Do you shine from the inside? Does Christ really live in you?
We have to be very honest. Tidak ada middle ground, tidak ada yang namanya di antara. To be or not to be, there's nothing in between. Kekristenan itu radikal. Kita bukan ekstremis. Tapi kita harus totally sold out, kita harus sungguh-sungguh. Kekristenan nggak bisa suam-suam kuku. Saya percaya Tuhan mengendaki kita untuk mendengar firman ini. Dan saya berharap juga mereka yang berbicara bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, dapat a good translation today. I'll try to speak slower than usually, so that you get better translation. Oke? Mari kita sekarang lihat ayat pertama dulu, ayat 13 yang kita baca. Kamu adalah garam dunia, titik, berhenti. Katakan garam dunia. Kita semua itu adalah garam dunia. Apa sih artinya garam? Garam itu tujuannya apa? Yang pasti ya, garam itu tujuannya adalah untuk preservation, adalah untuk menjaga awet selama-lamanya. Selama mungkin maksudnya, garam pun ada batas khasiat. Menggarami dunia atau jadi garam dunia, itu berarti kita harus memelihara iman kita dulu. Garam kalau basi, dia percuma. Kita harus bisa memelihara iman kita sendiri. Masing-masing kita punya tanggung jawab, yaitu kehidupan rohani masing-masing. Kehidupan rohanimu itu tanggung jawabmu, meskipun gereja itu bisa menjadi tempat subur. Makanya puji Tuhan kalau kita berada di tempat atau di dalam gereja yang benar-benar subur secara rohani. Tidak ada alasan untuk Anda tertidur di situ. Gereja yang punya culture yang baik, yang tidak berada dalam perpecahan, yang tidak masuk dalam politik gerejawi, tapi yang melaksanakan amanat agung, yang fokusnya adalah pemuritan dan pertumbuhan. Kristus dibicarakan, bukan kesalahan orang. Well, consider yourself blessed or lucky, as the world would put it. Anggaplah dirimu beruntung sekali jikalau kita menjadi tanam-tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Kita bukan berada di gereja yang menentang Roh Kudus. Kita berada di gereja yang memberitakan Kristus dari pulpit mimbarnya, bukan politik praktis. Kalau kita berada di tempat seperti itu, tidak ada alasan kita nggak bertumbuh. Sedangkan orang yang berada di gereja yang tidak demikian, gereja yang tidak sehat pun bisa bertumbuh kok kalau dia mau. Memang agak sedikit ngos-ngosan, berdarah-darah, tapi pertumbuhan pada akhirnya adalah keputusan pribadimu. Sebab di gereja yang paling subur, paling diurapi, tetap ada orang-orang yang rohaninya mati. So your spiritual life is your responsibility. Kita itu berhak meresponi Tuhan, atau kita juga bisa tidak meresponinya. Kamu adalah garam dunia, itu berarti kita harus memelihara iman kita dulu, lalu memelihara iman orang lain. Anggaplah sebagai suatu tugas mulia untuk kita menjaga saudara kita. To be your brother's keeper. Itu salah satu tanggung jawab, itu salah satu implikasi, aplikasi, salah satu makna, salah satu arti menjadi garam dunia. Untuk menjaga iman orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Malah kalau bisa jadi inspirasi. Kok susah ya jadi orang Kristen? Memang kita harus lawan arus kalau kita mau ikut Yesus di hidup ini. Sebab dunia ini arusnya melawan Kristus. Sudah jelas dunia ini ke ujung-ujung sana itu ke arah antikristus. Kalau kita nggak lawan arus, nggak berhasil kita, iman kita pasti gugur. Berapapun usiamu, apapun konteks hidupmu, obedience to Christ always comes at a price. Taat pada Kristus itu selalu ada harga yang harus kau bayar. Dicinta Tuhan itu for free, bebas biaya. Tuhan mati untuk kita itu cuma-cuma. Tuhan tidak akan nge-charge apa-apa, tapi dunia akan nge-charge Anda. Dunia akan menarikmu. Dunia akan menarikmu from the opposing end. Ya, Tuhan, dunia ini akan melawanmu, menarikmu jauh. Dia akan berusaha untuk membuat Anda meninggalkan Kristus. Dunia ini very evangelistic loh. Dunia ini sangat evangelistik. Mereka punya Injil yang beda dengan Injil Kristus. Mereka hendak menarikmu keluar dari Kristus. LGBTQ itu sangat-sangat radikal. Ateisme sangat radikal. Karena itu orang kalau mau ikut Tuhan, mau gak mau dia harus pelihara iman. Dan dia harus jaga iman orang lain. Karena Tuhan tidak suruh kita doing life alone atau menjalani hidup ini sendirian.
Selain itu, garam itu kan untuk membuat sesuatu awet, ya kan? Garam itu adalah zat pengawet yang alami. Ikan digarami itu supaya dia tidak membusuk di perjalanan. Jadi kehadiran gereja-gereja, termasuk GMS tercinta di kota Sydney, kenapa kita tanam gereja di Aussie, adalah untuk slow down the decaying process of Australian spirituality. Untuk memperlambat proses pembusukan rohani di Australia. Dengan hadirnya kita, dia akan menjadi lamban. Dan sementara dia lamban, kita menangkan lebih banyak orang. Kalau Tuhan datang entah kapan, tidak ada orang berani memprediksi. Karena Kristus berkata, tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Semoga on the way kita bisa menangkan beberapa dan memuridkan beberapa. Tuhan izinkan seluruh GMS kita bisa memenangkan, memuridkan 1 juta murid. It's an impossible dream? Of course it is. God's dream is always impossible. If a dream is possible, it's not God's dream, it's yours. Kalau bisa along the way, dalam perjalanan kita bisa memenangkan, memuridkan 1 juta orang. Sungguh-sungguh perubahan. Dan mereka menjadi misionaris-misionaris Tuhan tanpa harus menjadi full-timer, tanpa harus jadi pendeta. Yang jadi pendeta hanya segelintir orang. Supaya sebagian besar itu, mereka itu menjadi misionaris di mana Tuhan tempatkan. Tujuan GMS itu mulia, yaitu menjadikan seluruh jemaatnya garam dunia. Karena itu setiap jemaat kan kita tantang. MSJ 1, My Spiritual Journey 1. MSJ 2, nanti mau jadi CG, mau jadi CG leader. Connect group leader atau cell group leader. Mereka harus mengikuti CG training juga. Kita latih. Setiap orang itu nggak pernah diizinkan tertidur di kursi, duduk diam, menghangati kursinya. Di gereja ini Anda semua akan selalu ditantang. Karena tujuan kita bukan buka gereja, tapi memuridkan lewat gereja yang kita buka. Menjadi garam dunia itu berarti memperlambat proses pembusukan rohani di mana-mana. Dengan adanya GMS di satu kota misalnya di Surabaya nih, saya membuat satu pledge, Surabaya Barat, GMS Rooftop adalah pusatnya kita. Saya membuat suatu janji dan membuat suatu tantangan bahwa di Surabaya bukannya tidak mungkin setiap orang punya pilihan, tetapi akan semakin sulit orang-orang masuk neraka lewat kota Surabaya. Karena ada kita. Karena the gates of hell, karena gerbang neraka, gerbang maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang yang teguh ini, ku bangun gereja atau jemaatku. Itu bukan bicara soal Petrus, tapi iman kita bersama. Because of faith. Karena iman ada di sebuah kota. Bukan orang yang suam-suam kuku, bukan main gereja-gerejaan, tapi pemuridan. Maka semakin sulit orang masuk neraka lewat kota itu. Bisa, tetapi harus melalui tantangan kita. Tidak akan semudah itu setan snatching atau mengambil jiwa-jiwa dan membinasakan mereka di depan mata kita. I hope as your senior pastor, that would always be itu akan selalu menjadi komitmen kita, gairah kita untuk GMS Australia. Look away from yourself. Jangan melihat diri sendiri terus. Lihatlah pada ladang itu yang menguning. Lihat itu. Anda dipanggil untuk melakukan sesuatu. Sungguhan loh, hidup itu enggak seperti ini. Aku sekolah, setelah lulus aku mau kaya, menikah dengan gadis impianku atau pria impian saya, punya anak beberapa, cucu segudang, lalu mati meninggal dunia. Is that all about life? Is that all? Atau kita ada satu tujuan, on the way, OTW ke situ. Ada sesuatu yang kita bawa ke surga suatu hari. Besar pahalamu. Saya rasa orang yang kehilangan nyawanya karena Injil tidak akan kehilangannya, tapi akan memperolehnya. Justru kita memperoleh makna dalam kehidupan ini. Jadilah garam dunia. Menjadi garam dunia itu berarti juga you are flavoring someone. Garam itu tidak punya visi sendiri. Garam itu tidak ada wujudnya. Dia putih kecil lagi. Lebih kecil dari nasi. Tapi kalau dia disebarkan pada makanan, dia larut sesuai warna makanan itu. Misalnya sayur-sayuran kita kurang asin, kasih garam. Anda tidak bisa lihat lagi garamnya di mana, apalagi kalau sayurannya basah. Kita nggak punya visi sendiri. Visi hidup kita itu terlalu kecil dibanding visi kerajaan sorga. Kita harus larut dalam visi Kristus. Kita punya visi sendiri, Tuhan tidak akan lupakan itu. Tuhan tetap akan membangunmu. Tuhan berjanji kalau kita mencari kerajaan sorga, segala sesuatu ditambahkan. Tuhan bukannya akan mengurangi sesuatu, Tuhan akan menambahkan sesuatu. Kecuali dosa, Tuhan harus kurangi itu.
Tuhan harus matikan itu dalam dirimu. Tetapi hal-hal lain yang Tuhan percayakan dalam hidupmu malah bisa bertambah kalau kita kehilangan nyawa kita karena Injil. Bukan berarti kita mati, tapi kita hidup untuk itu. Kehilangan nyawa tidak berarti meninggal dunia. Kehilangan nyawa itu berarti menukarkan untuk sesuatu yang lebih berharga. Garam itu tidak punya warna sendiri, dia nggak punya visi sendiri. Tapi waktu visi kita itu tunduk pada visi yang lebih tinggi, justru hidup kita itu akan terasa dampaknya. Kita flavoring someone. I hope kita semua itu selalu menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Ada orang-orang itu yang benar-benar Shinchan. Tahu komik itu, komik Jepang, nakal banget tuh bocah, bocil itu. Dia kemana-mana selalu stirring trouble. Are we troublemakers or trouble solver? Kita ini bagian daripada problema atau bagian dari solusi? You pilih. Menjadi garam dunia itu kita menjadi bagian dari solusi. Kita yang jadi flavor dalam kehidupan orang. Orang hambar kena kita, duduk sebelah kita, kenal kita, dia jadi bersemangat. Orang mau bunuh diri nggak jadi. Atau kita tipe orang yang orang mau bunuh diri, nang cepetan. Dalam hidup saya nggak seberapa. Pemakaian Tuhan dalam hidup saya itu so-so, sungguhan. Saya bukan merendahkan diri di atas Monas, enggak. Tapi kalau saya nggak pernah merasa puas bahwa pemakaian Tuhan itu sudah besar dalam hidupku, itu enggak. Tapi praise the Lord, saya dulu itu kepingin bunuh diri. Tahu kan cerita masa lalu saya diam-diam pernah berusaha. Tetapi setelah saya diselamatkan, saya nggak sendirian. Tuhan itu nggak rugi menyelamatkan saya. Saya nggak mau Tuhan itu merugi. Meskipun saya nggak bisa membalas budinya, so forever and ever, saya akan selalu berhutang budi pada Tuhan. Nggak akan pernah bayar lunas. Keselamatan yang dia beri terlalu berharga. Saya ini loh sudah buat apa. Tetapi saya tidak mau makan tanah sorga dan tidak berbuah. Ini pohon ngapain? Sia-siakan gizi. Dalam hidup saya, beberapa insiden, dalam hidup orang lain yang tidak jadi bunuh diri karena pelayanan yang saya bawa dalam hidup mereka. Saya bersyukur pada Tuhan, thank God you saved me from doing stupid things. And today you're using me to stop people from doing stupid things. I want to be part of your solution, not part of the problem in people's lives. Saya tidak mau menambah-nambahi dalam hidup orang lain. Karena mereka vaping. Karena kita orang pertama yang ngajak mereka, lu gak pernah coba rokok? Saya adalah orang yang akan membebaskan mereka, bukan menjerumuskan. Apakah Anda garam dunia atau sumber masalah? Think about it. Where is your life heading? Kita tuh ke arah mana hidup kita? Coba pikirkan. Itu menjadi garam dunia. Kata garam dunia itu sangat-sangat praktis. Coba sekarang lanjutkan ke terang dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya mercusuar ya. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Katakan terang dunia. Ya, katakan kanan kirinya, kamu adalah terang dunia. Nah, coba perhatikan kata terang di sini itu T-nya huruf kecil, tidak pakai T huruf besar, karena ada satu orang lagi yang berkata dia adalah terang dunia, tapi T huruf besar yaitu Yesus. I am the light of the world. Kita semuanya adalah terang dunia dengan T huruf kecil, after beliau. Kenapa T huruf kecil? Karena kita sendiri nggak punya terang itu. Andai kata kita itu adalah benda-benda penerang di langit, kita ini bulan, bukan sang surya. Kita ini terang bulan. Lapar aku. Kalau yang Bandung, Jakarta gitu taunya martabak manis. Kalau kita di Surabaya namanya terang bulan. Siapa suka terang bulan? Angkat tangan. Oh haleluya, ternyata Anda normal. Suka bukan berarti boleh makan. Saya harus tahan. Terang bulan itu manis-manis sekali. Tetapi mari kita pikirkan terang bulan. Terangnya bulan itu bukan dari dirinya karena dia nggak punya cahaya. Dia hanya merefleksikan terang sang surya. Kita juga sama, kita mesti mendekat pada Kristus. Baru kita bisa nyala. Karena kita hanya bisa menerima terang untuk memberikan terang itu kepada orang lain. Dan sebelum kita berikan terang itu kepada orang lain, kita sendiri pun kena benefitnya. Waktu kita terang, kita sendiri nggak kesandung. Jadi sebenarnya orang yang menerangi orang lain itu punya benefit. Dia sendiri nggak tersandung. Kalau dia bisa nasihati orang lain jangan begitu, dia sendiri mungkin nggak akan begitu. Daripada orang yang beritahu dirinya sendiri, lain kali aku nggak mau begitu lagi, jatuh lagi.
Karena hidupnya seputar dirinya dan tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau kita hidup dalam persekutuan saudara seiman, kita itu menerapkan yang namanya offense is the best defense. Kalau kita itu benar-benar istilahnya aktif imannya, melakukan sesuatu untuk orang lain dan kita sendiri pun keseret ke sana. Beautiful. Tuhan tidak suruh kita terang itu nyala sendiri. Sebab setiap lampu pasti menerangi sesuatu. Gak ada lampu yang berkata, aku terangi diriku sendiri. Gak ada, lampu itu ada di situ untuk menerangi someone. Coba lihat lampu yang sekarang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 ini yang sekarang sentrong ke saya. Yang membuat freckles di wajah saya. Ini kan untuk menerangi pembicaranya, supaya pembicaranya bisa jadi focal of attention. Gak ada lampu itu yang iseng dipasang. Lampu yang dipasang langsung turun ke Anda itu dari situ, itu untuk menerangi Anda supaya waktu baca Alkitab Anda bisa. Lampu itu nggak ada yang dipasang oleh juragannya untuk menerangi dirinya. You never meant to live life alone. Karena nowadays sekarang itu di Australia, di Amerika semua orang berkata, I'm Christian but I don't go to church. Nonsense. You're not Christian. Sorry to say. I'm Christian but I don't belong to a church. I go to this church one day, another time that church. Even email addresses, you have them fixed. You don't have any spiritual address? Well, my spirituality belongs to me and God, sure. But you have no right to pray, our Heavenly Father who art in heaven, because He's not just your Father, my Heavenly Father. Please note, Jesus taught this prayer clearly. When you pray like this, our Heavenly Father. You must know someone else in the kingdom and live alongside Him, her, and them. You're not meant to live life alone. You don't belong to a church. You're a homeless child of God. And most likely, your spirituality is just for you. And that's not the will of God. Saya nggak perlu terjemahkan lah ya. Anda tinggal di Australia pasti bisa bahasa Inggris lah ya. Orang timur akan berkata ketir laluan kalau nggak bisa bahasa Inggris. Inggris saya aja pas-pasan, udah lama nggak dipakai. Tapi ngerti maksud saya? No, terang tidak pernah untuk menerangi diri sendiri, untuk menerangi orang lain. Tapi diri sendiri kena benefitnya, dapat keuntungannya. Kalau kita terang, masa kita kesandung? Semalam saya bangun 1.38, jam 1:30 lebih 8 menit. Nggak bisa tidur lagi. Saya paksa-paksa berapa jam kemudian bisa tidur sebentar. Saya mimpi nggak enak, tapi mimpi itu bukan horor gimana, tapi saya melihat satu movie, saya melihat seperti teater gini, tapi saya melihat screen besar, isinya itu hanya melihat orang-orang yang kesandung dalam gelap. Berbagai adegan saya lihat, dan itu kadang-kadang diulang. Orang yang satu bawa makanan, jatuh, makanannya tumpah. Satu lagi, barangnya kececer di mana-mana. Yang satu lagi kesandung, tabrakan sama orang. Isinya itu cuma melihat orang dalam remang, tidak gelap total, karena saya masih bisa lihat adegan. Berarti itu masih remang-remang, tapi bagi mereka gelap. Dan mereka itu terjatuh, saya bangun. Nah, karena kebaktian satu memang kan ayatnya jadi terang dunia. Karena orang yang hidup dalam kegelapan, pasti kesandung kiri kanan. Cuman mereka nggak ngerasa, tersandungnya itu rohani soalnya, nggak kelihatan secara jasmani. Sekolah berjalan normal seperti apa adanya. Hidup sosial mereka fine-fine saja. Tetapi hidup mereka itu tersandung dalam setiap keputusan. Menjadi terang itu harus disengaja Bapak Ibu. Not only that someone you should shine to, tapi sebagai anak-anak Tuhan, we should not imitate the sons and daughters of darkness. Kita nggak boleh mengikuti, meniru, menjadi serupa dengan dunia, orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan atau Kristen namun KTP. Saya nggak mengatakan ini untuk kita hina mereka, kita merasa lebih superior, I'm holy, you're not. Bukan. Tapi kita jangan niru, peduli amat kalau orang-orang dunia, termasuk yang Kristen, itu yang lebih bahaya. Labelnya Kristen tapi dugem melulu, hidupnya bukan dunia penggembalaan, dugem itu dunia gemerlap. Lalu mereka berkata fanatik, lu jangan takut disebut fanatik, karena kita semua pasti fanatik dengan sesuatu. You choose, kita mau fanatik sama apa? Orang yang takut fanatik pada sesuatu juga sudah fanatik pada itu. Dia takut orang lain ngomong apa. Kita pasti fanatik terhadap sesuatu, pasti itu. Mendingan saya fanatik sama Tuhan. Mendingan saya belajar. Mendingan saya di gereja, saya kesandung dengan saudara seiman, lalu saya belajar untuk mengampuni, menerima, dan belajar untuk tidak jadi begitu, daripada saya rasa fine-fine saja di dunia gemerlap, clubbing malam hari. Padahal banyak sandungan jadi biasa. Mendingan di gereja kesandung sedikit saya rasa kayak gimana. Daripada saya di gelap, orang kesandung kiri kanan juga jadi normal buat saya.
Makanya orang kalau di gereja gampang sakit hati, tapi di dugem enggak. Berantem misalnya itu, berantem di situ sampai dikeluarkan sama bouncernya, sama security-nya klub, night club, dikeluarin. Besok dia cari night club lain. Tapi orang kesandung dari gereja, enggak ke gereja lagi. Why is it kesandung di dalam gereja, dalam terang itu lebih kerasa? Karena dalam terang lebih kelihatan. Mendingan saya nggak ngerasa biasa dan saya belajar untuk mengampuni meskipun susah. Saya belajar untuk menerapkan iman saya, belajar untuk bangkit dari kesalahan orang lain dan kesalahan diri saya sendiri jadi lebih baik. Daripada saya berada di night club, kesandung, saya rasa normal itu, biasa. Besok saya cari yang lain. Australia itu semuanya jam 5 tutup. Kecuali mungkin beberapa hal yang masih buka. Jadi mau nggak mau kita semua harus mencari social life after that. Sebenarnya saya pikir-pikir loh ya, night club itu banyak tiruannya dari gereja. Maka di situ kan cari, kita orang-orang yang di situ kan cari hype-nya, mencari adrenalinnya. Kalau kita di sini, yang asli namanya joy, sukacita. Kalau di sana mungkin kita bisa menari-nari, tak jelas tujuannya apa, di sini kita menari untuk Tuhan. Di situ kan dibarkan orang untuk ketemu-ketemu, supaya nyantol beberapa. Di sini kita adakan connect group, nyantol semua. Fellowship namanya. Kita rasa bahagia ketemu. Di situ juga ada happy-nya, tapi happy-nya bukan dari Tuhan. Adalah. Pasti di sana yang diobok-obok adalah hawa nafsu, sensualitas contohnya. Di sini yang diobok-obok adalah karakter holinya. You must choose, nggak bisa salah satu, nggak bisa melayani dua Tuhan. Nggak bisa. Seperti saya katakan tadi, terang itu bercahaya, nggak bisa percaya dari dirinya, karena kita T huruf kecil. Berarti kita harus menerima terang dulu untuk bisa merefleksikannya. Lampu itu bersinar makin lama makin terang. Menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Coba lihat ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Katakan menerangi semua orang. Katakan menerangi semua orang. Nggak bisa nggak? No one should miss your light at home, at the office, dimanapun juga. Kalau kita bersinar terang di dalam gereja, kita akan ditantang untuk bersinar terang di mana-mana. Orang yang sungguh-sungguh diubahkan Tuhan dalam gereja, kadang-kadang gereja itu menjadi keluarga kedua, karena kita punya keluarga ke-1, yaitu keluarga kita sendiri. Sometimes kalau keluarga kita tidak fungsional atau disfungsi, gereja bisa menjadi the first family, keluarga pertama. Tidak sedikit kesaksian di gereja yang punya culture yang baik, yang mengajarkan firman, yang terbuka untuk Roh Kudus, orang diubahkan, lalu kembali ke rumahnya, orang tuanya, keluarganya melihat perubahan dirinya, dan mereka pun diubahkan. You see, gereja bisa menjadi the second family atau the first family even. Tergantung kebutuhan kita. Tetapi intinya, kalau kita itu diubahkan Tuhan saat kita ibadah, kita juga harus membawa terang itu kemana-mana. Karena terang itu lampu pelita tidak diletakkan di bawah gantang atau di bawah meja, tapi di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang. Semua orang harus kena terangmu, di rumah, di mana-mana. Terang itu nggak bisa sembunyi. Apalagi misalnya Anda sekarang di sini di university, Anda sekolah, kuliah, anak muda ya contohnya. Anda di CG nih, orang-orang yang ada di dalam cell group atau connect group Anda, itu mungkin juga ada di sekolah Anda. Mereka nggak bisa, Anda nggak bisa lari, kemanapun juga. Anda bisa di CG itu ngomong haleluya, tapi mati di sekolah kelakuannya lain akan ketahuan. Terangmu nggak menerangi semua orang. Pilih-pilih terang itu namanya, seperti pilih kasih. Orang akan merasa batu sandungan. Loh, kamu itu pelayanan di gereja, di CG, haleluya. Tapi kenapa kamu sukanya sama teman-teman tuh minum-minum di tempat-tempat clubbing? Don't you have anything better to do? I know jam 5 tutup semua, tapi kan kita punya pilihan. Yang namanya gereja, mungkin gedungnya bisa tutup. Tapi yang namanya church itu kan the people, itu nggak pernah tutup. You call someone, we can have fun. Nggak harus kita itu selalu ibadah, tapi dengan saudara seiman. Good company protects good habits. Bad company ruins bad habits. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, tapi pergaulan yang baik bisa mengubah kebiasaan buruk. You can always call someone. The thing about church, gereja itu selalu open heart. Gereja yang benar loh ya, selalu open hearted. Gak pernah kalau Anda call, memang kalau orang punya family ya jangan di call terus. Tapi 2-3 orang itu selalu Tuhan sediakan. Nggak pernah nggak kok. Menerangi semua orang, menerangi semua orang. Kalau kita jalan dalam terang, kita nggak pernah sendirian. Menerangi semua orang itu berarti kau diterangi juga.
Menjadi terang dan garam itu ada harga. You pay the price. Tidak ada in between. Menjadi garam itu to be or not to be. Tidak ada kompromi. Bukan berarti kita kaku ya. Tapi kita profesional sebagai anak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. GMS bukan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. GMS mencari murid. Make disciples, not make followers. Saya berdoa, berharap semua Anda dimuridkan di gereja ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya sudah mau selesai. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. This is so beautiful. The first time di dalam kitab Injil, kata Bapa itu address Tuhan. Itu di sini. Dan itu asosiasi atau terhubung dengan perbuatan seseorang. Biarkan dunia melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu. Like father, like son. Jangan klaim sana anak siapa. Kalau gak kaya, ayahnya gak seperti papanya. Makanya the devil dikasih gelar, setan itu gelarnya adalah the father of lies. Untuk mau tahu itu anak setan atau bukan, gampang. Lihat dia suka berdusta gak? Dia merancangkan dustanya enggak? Kalau sekali-kali kita itu terkilir, kesleo, namanya hiccups ya. Orang Kristen juga punya hiccups, kita enggak judgmental. Misalnya, mama ada enggak? Panik, mamanya bilang enggak ada. Mama enggak ada, padahal di sebelahnya. Untung loh Tuhan tuh enggak ambil harafiah, Tuhan itu banyak pengampunan. Kalau dia berkata mama enggak ada, besok enggak ada. Dia berdosa, tapi dia tidak berencana. Paham maksud saya? Dia memang kurang wise, kurang cermat, dan mungkin karakternya kurang kuat. I understand, kan kita punya hiccups, kita punya struggles. Tapi ada orang yang memang menyimpan, hidup dalam perjinahan, dan membumbuhinya dengan spirituality. No. Our church always welcomes sinners who would like to repent. Tapi sinners yang mau hiding in our church, you cannot. We'll expose you. If I'm hiding behind the pulpit, a certain sin I'm aware of and I keep doing, I should be exposed too. Apa gunanya kita datang ke dunia kalau bahasa Ibraninya samimawon rawon? Kalau semuanya ujungnya sama-sama. Sama aja. No, church should be different. Gereja harus berbeda. Kita nggak sempurna, tapi kita nggak sengaja. Karena itu Alkitab berkata, untuk tahu kamu anak Bapa bukan? Perbuatanmu yang baik akan mendemonstrasikannya. The first time Tuhan disebut Bapa di dalam Injil, kali ini tentang garam dan terang dunia, biar dunia melihat perbuatanmu yang baik. Karena itu kalau ini bicara soal perbuatan berarti kita juga berhak berdoa begini, Tuhan pakailah aku, berkati perbuatanku. Kalau aku melakukan sesuatu dalam hadirat-Mu dan sesuai firman-Mu, give me power to change something. Makanya orang-orang yang ikut sama Tuhan sungguh-sungguh itu powerful. Their deeds and words shall be powerful. Perkataan dan perbuatannya akan berkuasa. Ada bobot. Kata glory, kemuliaan itu artinya kabot. Kavod dalam bahasa Ibrani artinya, bahasa Jawa juga sama abot. Berat bukan beban berat. Berat artinya itu benar-benar berbobot. You weigh on a scale and you show that you're weighty. In things that are good, things that are glorious, you're weighty. You're not light. Oleh karena itu orang kalau ikut Tuhan, lama-lama pikirannya berbobot. Gak ada orang ikut Tuhan jadi bodoh, jadi tumpul. Gak ada orang ikut Tuhan jadi paitse, jadi idiot. Gak ada. Orang ikut Tuhan semua akan jadi smart. Perkataannya kan berbobot. Dia gak gak ngomong yang enggak. Orang kalau ikut Tuhan, perbuatannya jadi powerful. His deeds shall become very impactful. Powerful, his words also. Hal-hal itu akan mengikuti para disciples. Karena itu berdoalah, Tuhan pakailah aku. You should pray like that. Use my career. Pakai pernikahanku. Pakai hidupku. Use my youth. Pakai masa tuaku, masa mudaku, masa depanku. Use me. Oke, 3 points Anda bisa bawa pulang ke rumah. Enggak sih, jangan pulang dulu. Masih ada ibadah-ibadah berikutnya. Dan juga malam ini terutama, pukul 5 ya. Jangan lupa untuk kita semuanya berada di sini. Jangan bilang ya, kan memang harus pakai tiket. Tapi kalau Anda memang datang sini, we'll let you in. Oke? Ngomong. 1, makna mulia menjadi garam dan terang dunia. Number 1, memelihara iman orang lain adalah panggilan yang mulia. Tulis itu. Itu artinya garam dunia, Bapak Ibu. Bukankah indah? Bukankah mulia memelihara iman sesama kita? 2, orang lain lihat hidup kita beda dan jadi contoh untuk mereka. Terang dunia. Saya ngerti ini sepertinya terdengar sebagai tekanan ya. It seems like a pressure. You must live differently. I understand. It feels like a pressure. No, it's a privilege.
Sejak saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya harus hidup beda, bukan hanya di gereja, tapi di dalam rumah tangga saya sendiri maupun keluarga besar saya. Nggak lucu loh, kalau saya sebagai pendeta Philip Mantova sekarang saya pukul orang karena saya seperti dulu suka marah. Sebelum viral di media, kan viral di keluarga saya. Detik di mana saya ikut Tuhan bukan hanya jadi pendeta, saya harus beda. I understand that, I know that. Tuhan akan jaga. Tugas saya hanyalah menjaga hati dengan segala waspada. It's a privilege, you see. Orang bisa mengolok-olok Anda fanatik segala. Suatu hari mereka semua akan jadi pasienmu. Anda membeli the right, hak untuk bicara dalam hidup orang. Hari ini saya bisa bicara dalam kehidupan anak-anak saya bukan karena saya sempurna. Sometimes I apologize to them sebagai orang Asia. Mungkin the Western culture is normal, not in the Eastern culture. That parents should apologize to their children when the parents commit wrong against them. Tapi saya lakukan itu. Sorry ya. Ini anak saya Jeremy ada di sini, mana ini. Dulu waktu saya lagi marah sama dia sesuatu, saya nggak marah-marah orangnya. Cuman sekali I think it was sedikit over. Saya datang ke kamar, saya bilang, sorry ya Jer tadi. Nah, peluk saya dan kata, it's okay Dad, I'm sorry too. It's beautiful. Ya. Tapi, mau ngomong apa jadi lupa. Tapi kita sendiri masih belajar ya, kesalahan anak-anak kita sendiri pun bisa melihat kita masih progressing. Orang tua kita bisa melihat kita masih progressing. Kita nggak sempurna. But if you progress, dan mereka melihat your effort, mereka lihat usaha Anda, lama-lama you win their respect. Dan Anda punya hak bicara, sama seperti kami orang tua bisa punya hak bicara dalam kehidupan anak-anak kami, tanpa mereka resisting us atau resenting, atau tanpa mereka melawan. You winning people's trust. That is such a powerful position in people's lives. Powerful position. Nanti orang hanya bisa memfitnah Anda, bilang yang enggak, tapi enggak terbukti. Semua itu hanya asumsi atau trauma mereka. Tapi when as far as you are concerned, berhubungan dengan mereka enggak bisa menemukan one dot that is sinful in your life. They cannot find even one dot. They shall be silenced by your good works. Orang cuma bisa bilang, pendeta gini, orang Kristen begini, tapi mereka enggak bisa menemukan itu dalam dirimu. Asumsi trauma, very poor lawyer, poor accuser. Cuma bisa menyala-nyalakan tapi nggak bisa membuktikan ini dalam hidupmu. You see, you win the respect of the world, even though orang-orang tidak semua akan menerimanya hari ini, tetapi Anda berada di satu posisi privilege. Hidup beda itu memang comes at a price, but the reward is greater. 3 apa? Pakailah aku Tuhan adalah doa yang mulia dan pasti dijawab ya. Kalau mau ada satu doa yang pasti dijawab ya, nggak mungkin dijawab Tuhan, maybe, mungkin atau tidak. Doa kan bisa dijawab ya, tidak atau tunggu. Yang ini pasti dijawab ya. Hanya ekspektasi kita mungkin beda. Kita mau dipakai Tuhan dengan cara begini, mungkin Tuhan pakai kita dengan cara sederhana dulu. Tapi kalau orang berkata pakailah aku Tuhan, minta perbuatannya diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Itu doa yang mulia dan selalu saya tanggung. Saya jamin selalu dijawab ya sama Roh Kudus. Gak pernah dijawab tidak. Ya, munculkan 3-3, tolong difoto, jebret, bawa pulang ke rumah, nanti malam tapi. Lalu setelah itu, lakukan ini. God bless you, Jesus loves you. Haleluya.